Bab 972. Betapa konyolnya dirimu. Sangat memahaminya. Colden Ye tanpa sadar mengernyit saat mendengar perkataan itu dan matanya melihat Audrey Han dengan emosi yang aneh. Jason mengatakan bahwa dia dulu melihat wanita bagaikan ular dan Audrey berkata bahwa dia memahaminya. Apakah dirinya dulu memperlakukannya? Iya, Colden Ye mengingat perkataan yang dikatakan Glenn kepadanya. Glenn bilang perlakuannya sangat buruk pada ibunya. Sepertinya dia telah melakukan banyak hal yang menyakiti Audrey Han sebelumnya. Memikirkan hal ini, Colden Ye mengepalkan tangannya dan mencibir dalam hatinya, seolah sedang menertawakan dirinya sendiri. Sudahlah, masalah sudah berlalu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, itu tidak penting lagi. Tidak penting. Colden Ye menatap wajah samping Audrey Han, bibirnya yang tipis mengerucut dan tidak berbicara. Di mobil lain, Gita mengikuti Audrey Han ke dalam mobil tetapi tidak berani duduk di sampingnya terlalu terang-terangan, jadi dia hanya bisa duduk di kursi samping pengemudi. Dia sudah merasa puas bahkan jika hanya bisa duduk semobil dengannya. Hanya saja, Arthur Xiao tidak mengikuti arah mereka. Arthur Xiao mengambil kunci mobil dan memasuki kursi pengemudi. Dia tercengang saat melihat Gita duduk di kopilot, lalu menatap Han dengan samar. Audrey Han yang duduk di sana masih tidak berekspresi. Melihat Arthur Xiao datang, dia sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkan perilakunya akhir-akhir ini, dia mungkin telah menebak sesuatu di dalam hatinya. "Kenapa kamu di sini?" Gita bertanya pada Arthur Xiao dengan ekspresi terkejut. Arthur Xiao berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Jason ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Muda Ye, jadi dia menyuruhku ke sini. Oh, aku tidak menyangka dia akan berani duduk di mobil itu. Dia barusan melaporkan Tuan Muda Ye, dengan penampilan Tuan Muda Ye yang menakutkan, aku pikir dia akan melarikan diri. Gita memegang dagunya sebentar dan berkata, tetapi tidak menemukan taktiknya sama sekali. Arthur Xiao menatapnya seperti ini dan berpikir lebih baik seperti ini untuk menghindari rasa canggung di antara keduanya. Mobil akan mulai melaju, tetapi Audrey Han tiba-tiba berbicara dengan ringan, aku mau membicarakan sesuatu dengan Audrey. Setelah berbicara, dia membuka pintu dan keluar dari mobil. Melihatnya keluar dari mobil, ekspresi gugup muncul di wajah Gita, dia mendorong pintu mobil terbuka dan tanpa sadar mulai bergerak. Setelah Audrey Han keluar dari mobil, Gita juga berdiri di luar mobil dan menatapnya dengan gugup. Melihat adegan ini, Arthur Xiao merasakan sakit di hatinya, namun dia duduk di kursi pengemudi dan tidak bergerak, menatap dua orang melalui cermin. Kamu bisa mengatakannya saat kembali, Audrey pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan dengan Tuan Muda Ye sekarang. Jika kamu pergi ke sana, bukankah akan mengganggu mereka? Audrey Han meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, seharusnya tidak, ada orang lain di dalam mobil. Gita terdiam. Dia menggigit bibir bawahnya dan merasa sedikit tertekan. Dia tidak tahu bagaimana membujuk Audrey Han untuk tetap tinggal. Jelas Audrey sudah duduk tadi, kenapa dia tiba-tiba keluar dari mobil? Tapi dia tidak bisa mengatakan alasan yang bisa membujuk Audrey Han untuk masuk kembali ke mobil. Bahkan jika dia pergi ke sana bersamanya, dia juga tidak bisa menduduki mobil itu. Tidak masalah untuk duduk lebih rapat, tapi dia tidak bisa membiarkan Audrey Han duduk di belakang, kan? Kalau begitu, mata Tuan Muda Ye pasti akan membunuhnya. Ketika Gita terjerat, Audrey Han sudah mengambil langkah maju, dan dia sudah cemas hingga mau merobek sudut pakaiannya. Mobil di depan tiba-tiba meluncur seperti anak panah yang ditarik dari tali, kecepatannya sangat cepat sehingga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Audrey Han tidak bisa berkata-kata. Jason melepaskan pedal akselerator yang telah diinjaknya, menghela napas, melirik Audrey Han dan yang lainnya yang berada jauh di belakangnya, tersenyum dan berkata, untungnya, aku cepat menanggapinya, aku tidak mau ada orang lain lagi di mobil ini. Biarkan saja mereka bertiga duduk di mobil yang sama,
itu akan tampak menyenangkan sekali. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejang ketika mendengar kata-kata itu. Jason ini benar-benar jahat dan lucu. Hanya saja Audrey Han tidak berharap Jason bisa begitu peka. Ini seharusnya pertama kalinya dia bertemu dengan Audrey Han dan Gita. Dia benar-benar bisa melihat keterikatan emosional di antara ketiga orang ini. Sekarang tiga orang duduk di mobil yang sama, seharusnya tidak ada masalah yang terjadi, kan? Memikirkan hal ini, Audrey Han melirik ke belakang dengan khawatir dan Golden Ye langsung memeluknya. Jangan khawatir, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Audrey Han hanya bisa mengangguk. Bahkan jika dia khawatir, dia tidak bisa membantu banyak. Dia tidak bisa ikut campur dengan hal-hal seperti perasaan. Biarkan mereka yang mengurusnya sendiri. Nasib sudah ditentukan oleh Yang Kuasa. Audrey Han melihat mobil itu melaju pergi, berdiri di sana sebentar dan mendengar suara hati-hati yang datang dari belakang. Mobil Audrey sudah pergi, apakah kamu masih berdiri di sini? Bibir Audrey Han bergerak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia selalu merasa bahwa orang di depan itu disengaja. Jika tidak, bagaimana dia bisa dengan sengaja mengubah Arthur Xiao dan kemudian melajukan mobil dengan begitu cepat saat dia hendak duduk di mobil itu. Oh, pria yang sangat peka. Sudahlah, biarkan saja. Tidak ada bedanya baginya untuk duduk di mobil manapun. Audrey Han kembali ke mobil tanpa sepatah kata pun dan tidak menatap Gita saat melewatinya. Gita tersenyum ketika dia berbalik. Tidak disangka dia akhirnya langsung masuk ke mobil bahkan tanpa menatapnya. Gita sedikit terkejut, senyum di bibirnya menghilang, dia dengan cepat masuk ke mobil. Arthur Xiao duduk di kursi pengemudi dengan ekspresi normal seolah tidak terjadi apa-apa. Ayo jalan. Saat mobil melaju pergi, Gita tidak bisa membantu tetapi diam-diam melihat Audrey Han di belakang. Dia awalnya duduk di sini mau mencari kesempatan untuk berbicara dengannya secara dekat. Tapi dia malu dan duduk di co-driver. Selain itu Audrey Han menutup matanya saat baru saja masuk ke mobil, seolah-olah dia sangat lelah. Itu membuat Gita ingin berbicara dengannya beberapa kali, tetapi ketika melihat matanya terpejam, dia hanya bisa menelan kata-kata yang hendak keluar dari bibirnya kembali ke perutnya. Mungkin karena tidak tahan melihat Gita yang hendak berbicara namun tidak mengatakannya, mata Arthur Xiao menjadi sedikit lebih gelap dan mulai berbicara dengan Gita. Kapan kamu berencana untuk kembali? Tanya dia. Suasana di mobil sangat hening. Ketika seseorang berbicara tiba-tiba, Gita masih sedikit terkejut. Kemudian Gita ingat bahwa ada orang lain di dalam mobil. Dia menyentuh pipinya dengan canggung dan menatap Arthur Xiao. Apakah kamu bicara padaku? Arthur Xiao menjawab dengan acuh tak acuh. Jika tidak siapa lagi? Ketika kata-kata itu terdengar, dia menyembunyikan perasaan sedih di bawah matanya. Dia tidak menyangka bahwa kehadirannya di hatinya begitu rendah. Benar saja, sejak dia masuk ke dalam mobil, perhatiannya terus tertuju pada Audrey Han. Bagaimana Gita bisa menyadari orang yang mengemudi di sebelahnya? Oh, Arthur Xiao, betapa konyolnya dirimu. Bersambung.